warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisya Intan Berliana. Kali ini saya akan menyelesaikan salah satu soal ujian atau UAS metode numerik, yaitu soal pada kelompok 1, di mana di sini sudah terdapat 4 persamaan, di mana nanti saya akan menentukan nilai X1, X2, X3, dan X4 menggunakan metode Gauss-Jordan. Baiklah, di sini sudah terdapat persamaan soalnya, yaitu X1 tambah X2 ditambah X3 tambah X4 sama dengan 14. 2X1 ditambah 4X2 tambah 3X3 tambah 5X4 sama dengan 51. 3X1 tambah X2 tambah 4X3 tambah 6X4 sama dengan 61. 4X1 ditambah 7X2 tambah X3 tambah 2X4 sama dengan 38. Nah, di sini kita akan menentukan nilai X1, X2, X3, dan X4 menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan menuliskan koefisien dari masing-masing persamaan ini. Nah, yaitu untuk yang ini, untuk persamaan pertama ini 1, untuk X1 ini, X2 nya koefisiennya 1, X3 nya 1, X4 nya 1, dan untuk hasilnya yaitu 14. Nah, begitupun dengan yang di bawahnya yaitu 2, 4, 3, 5, 1. Di sini 3, 1, 4, 6, 1. Di sini 4, 7, 1, 2, 3, 8. Kita kasih garis saja biar langkah selanjutnya kita akan menjadikan diagonal utama yang ini, yaitu 1, 4, 4, dan 2 ini, yang ini. Nah, kita akan menjadikan diagonal ini menjadi 1, angka 1. Nah, terlebih dahulu kita akan mengubah yang nilai ini menjadi 0 dengan menggunakan rumus mulai dari kita baris kedua, yaitu R2 atau baris 2 dikurang 2 dikali baris 1. 2 karena pada ini. Karena 1 sebenarnya 2 ini baris 2 dikurang baris 2, 2 per 1. Nah, 2 per 1 kan hasilnya tetap 2, jadi kita langsung saja nulisnya R2 dikurang 2 kali baris 1. Nah, di sini pun begitu, yaitu baris 3 dikurang di sini 3 kali baris 1. Di sini baris 4 dikurang 3 baris 1. Nah, selanjutnya kita kalikan menggunakan rumus ini. Nah, untuk yang nomor 1 ini hasilnya tetap, yaitu 1, 1, 1, 1, 14. Nah, untuk yang baris 2 kita masukkan rumusnya, yaitu ini 2 dikurang 2 dikali dengan baris 1. Baris 1 berarti 2 dikurang 2 kali 1, 2 berarti 0. Di sini 0. Begitupun dengan yang selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu nilainya 2, 1, 3. Di sini 2, 3. Untuk sini begitupun dengan yang baris ketiga, kita masukkan juga rumusnya. Dapat kita ketahui hasilnya, langsung saja hasilnya kita tulis, yaitu 0, min 2, 1, 3, 19. Di sini 0, 3, min 3, min 2, min 18.
Nah, untuk tahap selanjutnya kita lanjutkan pada Microsoft Excel. Nah, langsung saja. Di sini kita akan menulis koefisien dari masing-masing persamaan ini. Nah, untuk yang di sini ya persamaan 1, 2, 3, 4. Dari sini yaitu untuk X1, X2, X3, dan X4 karena tidak ada koefisiennya, maka di sini 1 kita tulis. Karena di sini hanya X1 berarti ini koefisiennya 1. 1, 1, 1, 1 dan hasilnya yaitu 14. Dan di sini yaitu 2, 4 untuk 4x2 itu, terus 3, 5, dan sama dengan 51. Di sini 3, 1, 4, 6, 6, 1. Dan ini 4, 7, 1, 2, dan 38. Nah, nanti kita akan mencari atau akan mengubah diagonal utama yang ini 1, 4, 4, 2. Nah, pada diagonal ini akan kita ubah menjadi nilainya yaitu nilainya 1. Nah, dan segitiga bawah dan atas ini nanti akan bernilai 0. Nah, yang untuk terlebih dahulu kita akan mencari yang ini. Nah, 3 ini. Pada segitiga bawah yang 3 yang ini, kita akan mengubahnya menjadi nilai 0 dengan menggunakan rumus yang ini. Rumusnya ini sebelumnya sudah saya tulis agar lebih mempermudah dan cepat prosesnya. Nah, yang rumus ini berasal dari, untuk ini merupakan R2 atau bisa kita bilang dengan baris 2. Baris 2 ini dikurang dengan 2, 2 ini karena pada baris 2 ini 2, dikali R1. Mengapa kita langsung menuliskan R2 dikurang 2 dikali R1? Karena R1-nya 1, kalaupun kita menuliskan per 1, maka hasilnya akan 2, jadi kita langsung menulis dengan 2, 2 dikali baris 1 saja. Begitupun dengan baris 3, yaitu baris 3 dikurang 3 dikali baris 1, yaitu pada baris 4, R4 atau baris 4 dikurang 4 dikali R1. Nah, langsung saja, untuk pada baris 1 ini kita masih tetap, maka kita copy saja. Untuk ini baris 2 kita masukkan rumusnya, yaitu R2 dikurang 2 dikali 1, 0. Dan untuk baris ketiga, yaitu R3 dikurang 3 dikali R1 atau baris 1. Kita tarik ke samping. Dan untuk R4 sama dengan R4, yang ini kita blok, dikurang 4 dikali R1 atau baris 1. Nah, selanjutnya kita akan mengubah yang ini pada baris kedua ini menjadi 1 dengan menggunakan rumus R2 atau baris 2 dibagi dengan 2. Kita masukkan saja, ini masih tetap kita copy karena hanya pada baris 2 tadi yang akan kita ubah. Ini kita masukkan rumusnya yaitu R2 dibagi 2. Ini sudah berubah menjadi 1. Yang ini masih tetap. Dan ini juga masih tetap. Nah, selanjutnya kita akan mengubah yang ini. Nah, yang atas yang ini 1, min 2, dan 3 ini akan kita ubah menjadi nilai 0 menggunakan rumus ini.
Nah, ini pada baris satunya R1 atau baris 1 dikurang 1 dikali baris 2. Begitupun dengan baris 3, R3 dikurang min 2 dikali R2. Nah, pada baris 4, yaitu R4 dikurang 3 kali R2 atau baris 2. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu R1 dikurang 1 ini kita ikat dengan dolar, lalu dikali dengan baris 2. 1 kita copy ke sebelah, ke samping. Lalu untuk ini masih tetap kita copy saja. Nah, untuk ini kita masukkan rumusnya, yaitu baris 3 dikurang min 2, kita ikat dengan dolar, dikali baris 2. Ini juga kita masukkan rumusnya, yaitu R baris 4 dikurang dengan 3 kita ikat dikali dengan baris 2. Nah, di sini sudah berubah menjadi 0, sini 0, juga 0. Selanjutnya, kita akan mengubah, di sini kan kita sebelumnya akan mengubah diagonal utama yang ini menjadi 1. Nah, di sini sudah berubah menjadi 1. Nah, sekarang kita akan mengubah pada baris yang ketiga yang ini, diagonal yang ini. Akan kita ubah menjadi 1 dengan menggunakan rumus R3 atau baris 3 dibagi 2. Nah, kita dahulukan ini saja, yaitu R3 dibagi 2. Nah, sudah berubah menjadi 1. Untuk ini langsung kita kopikan saja, karena tidak ada yang berubah. Ini masih sama. Dan ini juga sama. Nah, di sini sudah berubah menjadi 1. Selanjutnya, kita akan mengubah yang atas dan bawah pada baris ketiga atau kolom ketiga ini pada 0,5, 0,5, dan min 4,5 ini menjadi 0 dengan menggunakan rumus ini, yaitu untuk R1 atau baris 1 dikurang 0,5 dikali baris 3, baris 2 dikurang 0,5 dikali baris 3, R4 atau baris 4 dikurang min 4,5 dikali baris 3. Nah, kita kopikan ini dulu, karena yang 3 akan kita menggunakan rumus. Nah, kita mulai dari baris pertama, yaitu kita masukkan rumusnya R1 dikurang ini, lalu kita diikat, lalu dikali baris 3. Nah, sudah berubah menjadi 0. Untuk baris kedua, yaitu R2 dikurang 0,5, kita ikat dengan dolar, lalu kali
dengan baris 3. Nah, berubah menjadi 0. Lalu pada baris keempat sama dengan baris 4 dikurang min 4,5 ikat dengan dolar, lalu dikali dengan baris 3. Nah, di sini sudah berubah menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pada baris 4, yaitu pada diagonal yang ini, diagonal pada baris 4 ini, menjadi 1 dengan menggunakan rumus R4 atau baris 4 dibagi dengan 7. Nah, kita dahulukan yang ini, yaitu R4 dibagi 7. Nah, sudah berubah menjadi 1. Nah, di sini kita masih tetap tidak ada yang berubah. Di sini juga masih. Kita apakan ini dulu. Nah, pada diagonal utamanya yang ini tadi sudah berubah menjadi 1 semua. Ya, dan yang belum berubah, nah pada segitiga yang ini sudah berubah menjadi 0. Hanya pada ini belum berubah menjadi 0. Yang ini min 2, 3 dan min 2 dan 3 ini belum berubah menjadi 0. Maka akan kita ubah menjadi 0 menggunakan rumus yang ini. Baris 1 dikurang min 2 dikali baris 4. Dan ini baris 3 dikurang 3 dikali baris 4. Kita masukkan rumusnya. R1 dikurang min 2, kita ikat dengan dolar, dikali dengan baris 4. Nah, untuk ini masih sama, tinggal kita copy atau blok aja. Dan ini kita masukkan rumusnya, yaitu baris 3 dikurang 3, kita ikat dengan dolar, lalu dikali dengan baris 4. Untuk ini masih tetap. Nah, di sini untuk diagonal utamanya yang tadi, yaitu yang diagonal yang ini sudah berubah menjadi 1, dan segitiga bawah dan segitiga atas ini sudah berubah juga menjadi 0. Nah, maka kita dapat hasil X1, X2-nya, yaitu X1-nya ini 4, ini X2-nya, yaitu 1, dan ini X3-nya, yaitu 3, dan ini X4-nya, yaitu 6. Berikutnya, saya akan menjelaskan soal UAS kelompok 2, yaitu berdasarkan konsep sistem persamaan lanjar atau SPL, diberikan matriks 4x4 dengan pendekatan awalnya 0, 0, 0, 0. Adapun di sini terdapat 4 persamaan, di mana nanti saya akan menentukan nilai X1, X2, X3, dan X4-nya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, sebelum itu kita cari dulu rumus untuk mencari nilai X1, X2, X3, dan X4-nya. Nah, untuk yang pertama, yaitu pada persamaan yang pertama, yaitu 10X1 dikurang X2 ditambah 2X3 dikurang 6. Nah, untuk ini kita ambil X1-nya sama dengan
6 ini sama dengan 6. Ini untuk ini hasilnya 6 ditambah untuk yang ini berubah menjadi plus X2 yang ini dikurang 2X3 per 10. Nah, lalu untuk yang persamaan yang kedua untuk menentukan X2 yaitu min X1 ditambah 11X2 dikurang X3 ditambah 3X4 sama dengan 25. Nah, sini X2 nya kita ambil sama dengan 25 min X1 menjadi plus X1 ditambah X3 ini menjadi kurang 3X4 per 11. Lalu untuk yang persamaan ketiga 2 X1 dikurang X2 ditambah 10X3 dikurang 6X4 sama dengan min 11. Nah, kita ambil di sini X3-nya. X3 jadi min 11 ini menjadi min 2X1 ditambah ini menjadi positif X2 dan ini menjadi positif 6X4 per 10 karena kita tadi mengambil X3. Nah, untuk yang keempat yaitu 3X2 dikurang X2 X3 ditambah 8X4 sama dengan 38. Nah, di sini kita akan mengambil X4-nya sama dengan 38 yang ini menjadi min kurang 3X2 ini menjadi positif X3 per 8. Selanjutnya untuk yang pertama akan kita cari metode Gauss-Seidel dengan menggunakan cara manual dulu sampai iterasi kedua. Ini untuk 0 dimana tadi untuk tahap awalnya sudah ada 0 0 0 0. Nah, sekarang untuk iterasi yang pertama kita cari pada X1 tadi telah kita peroleh rumusnya yaitu 6 ditambah X2 dikurang 2X3 per 10 sama dengan kita masukkan nilainya yaitu 6 ditambah X2 nya yaitu 0 kurang 2 dikali untuk S3 nya yaitu 0 per 10. 6 ini 0 berarti 6 per 10 sama dengan
0,6. Lalu ini untuk X2 tadi rumusnya 25 ditambah X1 ditambah X3 dikurang 3X4 per 11. Nah, kita masukkan nilainya, yaitu 25 ditambah, untuk Gauss Seidel ini X1 setelah yang kita cari tadi, untuk pada X2 nya, X1 nya kita masukkan pada hasil yang baru yang ini, yaitu 0,6 ditambah X3 nya masih 0 kurang 3, X4 nya masih 0 juga, per 11 sama dengan untuk yang 25 ditambah 0,6 tambah 0 kurang 3 kali 0, 0, berarti ini 25 per 11. Berarti hasilnya 25 dibagi 11 itu 2,32727. Nah, untuk X3 nya yaitu min 11 dikurang 2X1 ditambah X2 ditambah 6 X4 per 10. Nah, kita masukkan, yaitu min 11 dikurang 2 untuk X1 nya yaitu 0,6 tambah X2 nya yaitu 2,32727, yang ini yang baru kita dapat, terus ditambah 6 dikali X4 nya masih 0 bagi 10. Untuk min 11 dikurang 2 dikali 0,6 tambah 2, ini hasilnya min 9,873 bagi 10 sama dengan min 0,9873. Nah, selanjutnya untuk yang X4 itu rumusnya 38 dikurang 3X2 ditambah X3 per 8. Kita masukkan, yaitu 38 dikurang 3 kali X2 nya yaitu 2,32727 ditambah untuk X3 nya yang ini yaitu min 0,9873 dibagi 8 sama dengan, untuk yang ini hasilnya 30,0317 bagi 8 hasilnya 3,754. Nah, kita lanjut pada terasi yang kedua. Itu langsung saja kita masukkan, itu 6 ditambah X2 nya yang ini 2,32727 dikurang 2 dikali X3 nya yaitu yang ini min 0,9873
per 10 sama dengan 6 ditambah 2,32727 kurang 2 kali min 0,9873 itu kita kurangkan dengan 10, hasilnya 1,0300182. Nah, untuk X2 nya yaitu 25 ditambah untuk X1 nya yang ini itu 1,0300182 ditambah X3 nya yang ini itu min 0,9873 dikurang 3 dikali X4 nya yang ini 3,754 dibagi dengan 11 sama dengan hasilnya 1,252847. Nah, untuk X3 sama dengan min 11 dikurang 2 dikali X1 nya yang ini yaitu 1,0300182 ditambah X2 nya yang ini itu 1,252847 ditambah 6 dikali X4 yang ini 3,754 dibagi 10 sama dengan hasilnya 1,0711567. Nah, selanjutnya untuk X4 yaitu sama dengan 38 dikurang 3 kali X2 nya yang ini 1,252847 ditambah X3 nya yang ini 1,071567 bagi 8, hasilnya sama dengan 4,41413. Saya akan melanjutkan metode Gauss-Seidel yang secara manual tadi. Saya akan lanjutkan pada Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terdapat iterasi 0 untuk pendekatan awal X1, X2, X3, X4-nya itu 0, 0, 0, 0. Langsung saja untuk iterasi yang pertama, kita masukkan rumus untuk X1-nya tadi 6 kurung dulu 6 ditambah untuk X2-nya ini 0 dikurang 2 dikali X3 itu kurung bagi 10 0,6. Nah, untuk X2 yaitu rumusnya sama dengan 25 ditambah X1. Nah, X1 yang kita gunakan yaitu X1 yang baru saja kita dapat, nah, yang 0,6 ini. Ditambah X3, X3-nya karena belum kita cari, maka X3-nya masih 0. Nah, dikurang 3 dikali X4 tutup kurung bagi 11. Dapat hasil untuk X3-nya sama dengan yaitu min 11 dikurang
2 dikali X1, X1 yang baru, ditambah X2 yang baru didapat, lalu ditambah 6 dikali X4-nya, karena belum dicari maka masih 0. Yang 0 yang ini. Kita kurung, kita bagi 10. Nah, lalu untuk X4 sama dengan 38 dikurang 3 dikali X2 yang baru ini, ditambah X3 yang baru ini, dibagi 8. Nah, selanjutnya untuk ini bisa kita blok dan tarik saja ke bawah. Sampai nanti kita menemukan hasilnya yang ini tidak berubah sampai ke bawah. Ini kita menemukan hasilnya sudah tetap dan tidak berubah pada iterasi keempat. Nah, kita hapus dulu. Pada iterasi ke-14. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.